Coba didengarkan suara-suara mereka. Misalnya, jangan-jangan memang benar ada sebagian rakyat Indonesia, sebagian rakyat negara lain yang mulai tidak sabar, yang mulai tidak suka pelan-pelan terhadap demokrasi. Yang tadi itu, negaranya tidak stabil dan gaduh, kebebasan malah mengganggu, munculnya post-truth politics, hoax dan sebagainya. Election menimbulkan perpecahan, ongkos politik sangat mahal sekarang ini, padahal election anak kandung demokrasi, dan lain-lain. Coba dengarkan. Teman-teman, hari ini kita akan membedah pidato Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengatakan, I love demokrasi. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang ada saat ini mencintai rakyatnya? Ataukah ia hanya mencintai mereka yang memiliki modal, yang memiliki uang, dan memiliki jabatan? Mari kita bicara jujur tentang kegagalan sistem ini dan mengapa jalan sosialis demokratik Prabowo Subianto adalah reset yang kita butuhkan dan perlu kita dukung. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Setiap 5 tahun kita merayakan demokrasi sebagai puncak peradaban. Kita menyebutnya sebagai pesta rakyat, pesta demokrasi. Tapi lihatlah di sekeliling kita, teman-teman. Demokrasi liberal yang kita agung-agungkan sejak 1998 itu ternyata menjadi rahim bagi lahirnya kemiskinan sistemik. Kemiskinan sistemik itu sederhananya itu kita itu dimiskinkan oleh sistem. Demokrasi malah melahirkan oligarki yang merampok tanah rakyat, ia membesarkan koruptor yang menghisap sumsum tulang bangsa, dan ia melebarkan jurang kesenjangan hingga yang kaya melambung tinggi ke langit, sementara yang miskin terkubur di kerak bumi. Dalam pidatonya, Pak SBY ini menegaskan bahwa Indonesia berhasil mematahkan mitos bahwa kita bisa memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus kebebasan demokrasi. Beliau membanggakan pertumbuhan 6% di masanya memimpin Indonesia. Tapi mari kita bedah secara jujur dengan pisau analisis yang lebih tajam, teman-teman. Nah, yang saya maksudkan dengan mitos adalah, saya kira teman-teman masih ingat, Indonesia harus memilih kebebasan atau stabilitas dan keamanan, liberty or security. Dulu, kalau kebebasan merajalela, pasti negara tidak akan aman, tidak stabil. Ada juga, we have to choose as well, pilih demokrasi atau pilih ekonomi. Kalau demokrasi susah, ekonomi nggak akan maju. Kalau ekonomi maju, tumbuh bagus, kesejahteraan rakyat meningkat, lupakan dulu demokrasi. Nomor 2 lah gitu. Saya bersyukur, saya bangga karena dulu kita bersama-sama pernah membuktikan, kita pernah dan telah mematahkan mitos itu. Why? 10 tahun dengan segala kekurangan kita, kekurangan saya, ekonomi tumbuh tinggi 6%. Tanpa menutup ruang demokrasi. Pak SBY mungkin benar secara statistik, tapi di balik angka 6% itu, sistem ekonomi kita tetaplah kapitalisme liberal yang sangat kompetitif. Demokrasi langsung yang kita anut memaksa setiap calon pemimpin dari kepala desa hingga presiden untuk mengumpulkan dana triliunan rupiah totalnya. Lalu dari mana uang itu? Bukan dari pohon tentunya, tapi dari para bohir atau oligarki. Dan setiap perhelatan pemilu, mulai dari pemilihan bupati sampai dengan pemilihan presiden, kita selalu mendengar bahwa pasti ada bohir atau oligarki atau pengusaha di dalamnya yang menjadikan pesta demokrasi sebagai ruang transaksi politik. Manakala pemimpin yang ia usung nanti itu berhasil menjadi pejabat, maka pasti ada kompensasinya. Akibatnya kebijakan negara tersandra oleh kepentingan penyandang dana. Inilah mengapa demokrasi itu sebagai ibu kandung dari kemiskinan sistemik. Demokrasi kita bukan lagi tentang adu gagasan, tapi adu kekuatan uang. Ketika modal menjadi panglima, maka keadilan sosial hanyalah kosmetik dalam janji kampanye.
Mari kita bicara data, teman-teman. Tahukah Anda? Menurut data Credit Suisse Global Wealth Report, Indonesia seringkali masuk dalam daftar dengan ketimpangan kekayaan paling ekstrim di dunia. Bayangkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Sementara itu puluhan juta rakyat kita masih terjebak dalam garis kemiskinan yang akut. Sistem demokrasi yang kita anut sebenarnya adalah kapitalisme yang berbaju demokrasi. Inilah yang membuat Indonesia terjebak dalam middle income trap selama bertahun-tahun. Kita terus saja menjadi negara berkembang. Rakyatnya juga terus miskin, hidup dalam kemiskinan, bahkan mati dalam kemiskinan. Hal ini pasti akan terus terjadi jika kita terus menganut sistem ekonomi top down. Jadi pertumbuhan ekonominya itu dari atas ke bawah. Jika orang kaya makin kaya, maka kekayaan itu akan merembes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan. Dan itulah yang terjadi pada era Presiden SBY memimpin. Makanya di era Pak SBY itu oligarki melanggeng bebas, melalang buana dan menguasai banyak sumber daya negara. Disinilah posisi Presiden Prabowo Subianto menjadi menarik, teman-teman. Jika SBY adalah penganut demokrasi yang moderat, Prabowo muncul sebagai pemimpin yang berhaluan, sosialis, demokratik. Beliau memahami bahwa tanpa intervensi negara yang kuat, rakyat kecil akan digilas oleh tangan-tangan yang tak terlihat dari pasar demokrasi liberal ini. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Dua program unggulan beliau adalah bukti nyata pergeseran arah ideologi atau arah pertumbuhan ekonomi ini. Jika sebelumnya adalah dari atas ke bawah, Pak Prabowo mengubah pendekatannya itu dari bawah ke atas. Pertama melalui MBG atau makan bergizi gratis. Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, teman-teman. Secara ekonomi, MBG adalah instrumen redistribusi kekayaan. Dana triliunan rupiah mengalir langsung ke desa-desa, ke kampung-kampung, menyerap hasil tani lokal dan menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Ini adalah antitesis dari trickle down economics tadi atau ekonomi kapitalis yang tidak pernah benar-benar menetes ke bawah sebenarnya. Yang kedua, lewat Koperasi Merah Putih, teman-teman. Prabowo ingin menghidupkan kembali roh ekonomi kita. Koperasi bukan lagi usaha sampingan, tapi dijadikan pilar utama untuk melawan monopoli korporasi besar yang selama ini menekan dan menghisap darah petani-petani kecil. Program ini tentu akan memutus ketergantungan rakyat pada tengkulak dan kapitalis besar, serta membangun fondasi fisik gizi dan ekonomi dari level bawah. Tak hanya itu, teman-teman, Pak Prabowo juga gencar menangkap para koruptor. Komitmen ini bukan hanya omon-omon seperti yang sering diejek-ejekan oleh para politisi oposisi itu. Dalam setahun terakhir kita melihat pembersihan besar-besaran. Lebih dari 80-an koruptor kelas kakap ditangkap. Mafia migas digulung, dikejar sampai ke luar negeri, dan lahan-lahan ilegal disita kembali oleh negara. Nah, sekarang kita lihat dunia luar. Saya melihat banyak yang secara agresif menawarkan pilihan yang lain kepada bangsa dan negara di dunia. Yang intinya, pilihlah otoritarian, pemerintah, otoritarian system. Nggak perlu demokrasi. Karena begini, saya ingin mempermudah pemahaman kita. Saya ingin memberikan contoh dan penggambaran bagaimana memahami kompetisi antara dua sistem politik ini, demokrasi dan otoritarianisme. Misalnya yang lebih mudah dipahami, rivalitas dan kompetisi yang keras antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mari kita menukik ke situ. Amerika, dipilih demokrasi. Ideologi politik yang dipilihnya kapitalisme. Ekonominya bertumpu pada Washington Consensus. Yang itu adalah negara nggak usah ikut campur. Itu akan ada mengatur kalau ekonomi sedang susah. Akan ada equilibrium baru. Ada invisible hand.
seperti dikatakan Adam Smith. So, government stay out. Jangan terlalu banyak regulasi, jangan macam-macam lah. Itu neoliberalisme. Tiongkok menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebagian sudah jatuh hati. Saya milih otoritarian. Ya, kapitalisme, saya menerima pasar bebas. Mendiang Deng Xiaoping mengatakan tidak peduli warna kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Itu break away dari ajaran Mao Zedong. Dia masuk ke situ, tetapi tetap yang dijalankan sekarang state capitalism. Ada juga mengatakan social market economy. Agak susah tapi begitulah, social market economy. Dan kemudian sebaliknya, pemimpin-pemimpin Tiongkok, saya bersahabat baik dengan Hu Jintao, dengan Wen Jiabao selama 7 tahun, dengan Xi Jinping dan Li Keqiang selama 3 tahun. Mereka mengatakan begini, oke, memang akan ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kentara, yang mengatur ekonomi, yang tidak stabil kembali ke equilibrium, kemudian tumbuh kembali. Tetapi ingat, kapitalisme itu tidak sensitif, tidak peka pada kemiskinan dan ketimpangan. Mengapa kita percaya kepada kapitalisme? Terbukti gagal untuk mengatasi itu. Ditawarkanlah sosialisme. Saya bukan sosialis, tapi I love social justice. Nah, dari ini semua terjadi benturan. Yang lebih menarik nanti ketika kita bertanya kepada rakyat, mana pilihan Anda? Dengan mendengarkan Xi Jinping, mendengarkan Donald Trump, atau Putin, atau Erdogan sekarang ini misalnya. SBY membandingkan Tiongkok dan Amerika, tapi kita harus berani melihat lebih jauh sebenarnya. Mengapa Singapura, Tiongkok, Rusia bisa melompat jauh? Kita tahu bahwa Singapura menggunakan sistem yang terkendali. Kita tahu di sana cuma menggunakan satu partai, teman-teman, dengan meritokrasi yang luar biasa di Singapura itu. Lalu Tiongkok menggunakan sentralisme politik ekonomi untuk efisiensi ekonomi yang sangat luar biasa dan distribusi kekayaan yang cukup adil. Lalu Rusia bangkit dari kehancuran pasca Soviet dengan kontrol negara yang kuat atas sumber daya strategis. Bahkan Putin mengontrol para oligarki itu supaya bekerja untuk negara. Terkait strategi Rusia, China, dan Singapura ini sudah saya bahas dalam konten-konten sebelumnya. Silakan dicek. Yang jelas kesamaan ketiga negara ini adalah mereka tidak membiarkan kebebasan merusak stabilitas dan tujuan nasional. Bagi mereka sangat jelas, teman-teman, apalah gunanya berbicara bebas di depan publik kalau dompet Anda itu menipis dan dapur Anda itu tidak mengepul asap. Hal ini mengingatkan kita pada konsep demokrasi terpimpin di era Bung Karno berkuasa melalui jalan Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Prabowo sedang membawa kita sebenarnya kembali ke jalan Trisakti itu. Beliau sadar bahwa demokrasi tanpa kedaulatan ekonomi hanyalah penjajahan gaya baru. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu adalah kata kuncinya. Tapi yang terjadi selama ini, demokrasi ekonomi kita mengalami ketimpangan yang sangat jauh, sementara demokrasi politiknya itu bebas. Semuanya bebas untuk berbicara, semuanya bebas untuk memilih. Pada akhirnya timpang, teman-teman. Kebebasan politik, kebebasan berbicara itu boleh kita agungkan setinggi-tingginya, tapi dompet rakyat kita kosong dan terus menipis. Ribuan tahun lalu, Plato sudah memperingatkan kita dalam bukunya The Republic. Beliau berkata bahwa demokrasi langsung cenderung berubah menjadi ohlokrasi, pemerintahan oleh massa yang mudah dimanipulasi oleh politisi demagog dan uang. Plato menawarkan aristokrasi, pemerintahan oleh orang-orang terbaik dan bijak, bukan dalam arti keturunan, tapi dalam arti kualitas intelektual dan moral. Demokrasi langsung di Indonesia hanya akan mujarab jika rakyatnya sudah kaya dan sudah cerdas, teman-teman. Ketika rakyat masih lapar, suara mereka akan dijual seharga paket sembako. Inilah realitas pahit di negeri kita. Orang yang berkualitas tidak terpilih, tapi orang yang punya uang melanggeng bebas menjadi DPR, bupati, bahkan menjadi presiden. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya menawarkan kita untuk kembali ke jati diri asli kita, demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya adalah permusyawaratan perwakilan, teman-teman. Kita harus mereset sistem kita. Pilkada langsung yang berdarah-darah dan mahal harus kita tinjau ulang. Kita butuh sistem perwakilan yang diisi oleh orang-orang yang berkhidmat, yang tidak tersandra oleh hutang budi para oligarki dan para koruptor ini. Karena demokrasi yang hakiki bukanlah soal siapa yang paling banyak spanduknya, tapi soal siapa yang paling kenyang perut rakyatnya dan paling tegak keadilannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada titik ini. Saya Irfan Kurniawan. Mari kita kawal reset demokrasi ini dan merdeka. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya tanya pendapat Mahkamah Agung. Hakim Agung dengan semua ketua mahkamahnya, dengan semua hakim agung saya tanya. Undang-Undang Dasar 1945, apakah ini sumber hukum tertinggi di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung dan semua hakim agung membenarkan. Pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas? Dikatakan mereka jelas.